Cheryl's here. Hari ini kita masuk di seri ngobrol cantik lagi. Yeay, dan aku super excited banget buat yang kali ini karena hari ini bakal ngomongin tentang relationship. Jadi buat kalian yang udah follow aku di Instagram, waktu itu aku sempat bikin polling di story tentang pilihan-pilihan gitu mengenai couples, mengenai relationship gitu. Dan hari ini aku akan bahas itu dan hal-hal seputar itu. Aku juga akan share pilihan menurutku. Agak susah ya sebenarnya karena agak ekstrim sebenarnya pollingnya, tapi hidup ini adalah pilihan dan kita harus memilih. Kalian bisa cek produk yang aku pakai di description box ya. Let's get started. Kemarin polling yang pertama itu bahas tentang posesif dan cuek. Sebenarnya sama-sama nggak enak, tapi kalau disuruh pilih, kalau aku sih sebenarnya lebih seneng yang cuek ya. Tapi nggak enak juga kalau dicuekin. Tapi kalau di posesif itu kayaknya lebih stres nggak sih guys? Pollingnya lebih banyak yang pilih cuek, tapi bedanya cuma tipis, cuma 45-55%. Jadi memang agak sulit. Kalian bayangin deh kalau misalnya pacar kalian posesif, kalian berasa hidup dalam penjara nggak sih? Dia kurang trust gitu kan pasti sama pasangannya. Tapi aku juga pernah ketemu sama orang yang seneng diposesifin. Dia suka posesifin pasangannya, tapi juga suka kalau pasangannya posesifin dia. Cocok sih kalau ketemu sama-sama yang kayak gitu. Next itu ada tentang jomblo seumur hidup atau dijodohin sama orang tua tapi kalian gak suka. Kalau aku sih mending jomblo seumur hidup ya, karena memang mungkin bakal banyak yang kayak mana bisa hidup gak ada pasangan gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kan kalau ada pasangan juga kan belum tentu bahagia. Kalau lebih bahagia sendiri, ngapain jadi harus gak bahagia gara-gara jodoh? Mending jomblo aja seumur hidupnya gak? Bukan berarti nggak pengen punya pacar juga sih, cuman daripada jadi tambah nggak bahagia, menggabungkan dua pribadi jadi satu itu bukan hal yang mudah. Hidup percintaan itu tidak seindah di novel. Aku ngomong gini berasa kayak udah expert banget gitu ya bun, padahal masih jomblo dari dulu. Kalau udah jatuh cinta tuh memang secara biologisnya kita tidak bisa berpikir rasional. Jadi kalian kalau minta advice, memang paling bener kalian minta advice-nya ke orang yang jomblo. Seru banget sih ngeliatin jawaban-jawaban kalian. Ada juga nih pilihan selanjutnya. Pacarnya 8 tahun lebih muda atau 8 tahun lebih tua. Kalau aku kayaknya mending, sebenarnya umur nggak bisa diukur ya guys. Karena kan orang yang tua belum tentu dewasa kan ya. Jadi aku agak bingung juga kalau harus milih 8 tahun lebih tua sih ya. Karena kalau cewek biasanya cowoknya yang lebih tua gitu kan ya. Next itu ada pilihan antara mending gak punya anak sama sekali atau punya anak tapi 5. Kalau aku sih kayaknya jawabnya bakalan punya anak tapi 5. Karena kayaknya sepi gitu ya kalau nggak ada anak. Walaupun merawat dan mendidik dan membiayainya lebih susah, tapi kayaknya lebih seru tuh kalau ada anak dibanding cuman berdua doang. Next ada tentang pilih pacar yang manja atau pilih pacar yang mandiri. Sebenarnya kalau di cerita-cerita lebih menggemaskan yang manja ya, banyak scene romance-nya, scene nya gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir, karena aku cewek, kayaknya aku lebih prefer kalau cowoknya yang mandiri. Terus ada juga yang aku bikin pollingnya, pacar main game terus atau pacar pergi-pergi terus. Sama-sama nggak enak sih, cuma mungkin pergi-pergi terus kali ya. Karena kalau main game kan kayak lebih tidak produktif, kecuali emang kerjaannya main game jadi karir gitu ya. Cuman ini konteksnya sepertinya tidak seperti itu. Jadi kayaknya aku lebih pilih yang jalan-jalan sih. Tapi kemarin pollingnya banyak banget yang lebih milih kalau pacarnya main game terus dibanding jalan-jalan. Nah kan kalau jalan-jalan lebih kayak asik gitu ya. Maksudnya kan kayak dia melakukan sesuatu yang lebih produktif dibanding
main game doang, ada kegiatan gitu ya. Game juga kegiatan sih ya. Pilihan selanjutnya adalah mending pacaran tapi doinya gak suka sama kita, atau cukup melihat dari jauh saja. Dan aku pilihnya cukup melihat dari jauh. Kayaknya lebih menyakitkan kalau pacaran tapi tidak dicintai, ya gak sih? Mending kayak cukup dari jauh aja, aku tahu kamu gak cinta, ya udah, yang penting kamu bahagia, aku bahagia gitu lah. Hasil pollnya juga kemarin yang ini cukup jauh, lebih banyak pilih yang cukup melihat dari jauh. Selanjutnya adalah pacar yang over insecure atau pacar yang over pede. Kalau aku sih bingung ya, mungkin lebih ke yang insecure ya. Karena kalau insecure kita bisa bangun pedenya. Kalau orang yang over pede lebih susah kayaknya untuk direm. Kalau over pedenya bercanda mungkin aku nggak apa-apa sih. Cuman kalau yang beneran over pede, kalau over, aku kayaknya lebih mending over insecure sih. Coba kalian yang punya alasan akan jawaban-jawaban kalian tulis di komen ya. Jadi biar aku juga mungkin punya insight yang baru. Mungkin ada suatu alasan yang menarik. Ada lagi, di surprisein, dikasih kado tapi kadonya kamu nggak suka, atau ditanyain mau kado apa tapi jadinya nggak surprise, tapi jadinya kamu dapet kado yang kamu suka. Kalau aku sih prefer yang kedua ya, karena sebenarnya nggak penting sih di surprisein, karena kan kalau misalnya ternyata nggak suka buat apa, ya nggak. Kemarin banyak yang pilih yang kedua juga, cukup jauh juga, 82%. Ada lagi nih tentang tipe marahnya pacar kamu, mending didiemin gitu, ngambek-ngambekan, atau mending kalau marah ya ngomel aja gitu daripada didiemin. Kalau aku lebih prefer diomelin sih, karena kalau didiemin tuh kayak kita nggak tahu salahnya apa, ya nggak, kayak lebih nggak jelas aja gitu. Apalagi yang paling sebel kalau ditanya, kamu marah ya? Enggak, tapi mukanya asem-asem gitu, sebel nggak? Kayaknya kebanyakan kalau di cerita-cerita cewek yang begitu ya, berharap cowoknya adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Ada lagi nih, kalau misalnya orang tua kalian nggak setuju sama hubungan kalian, kalian pilih untuk tetap memperjuangkan dengan segala cara, entah kalian mau bujuk atau gimana, atau mending kalian pilih untuk ya udah putusin aja, terus cari yang lain gitu, jangan buang-buang waktu. Kalau aku pilihnya putus, karena mungkin tergantung juga ya umur berapa. Kalau udah umurnya mepet mungkin kayaknya mending putus, dan tergantung alasan. Kalau misalnya orang tuanya cuman nggak setuju tapi alasannya nggak make sense, mungkin bakal ngerayu. Tapi kalau misalnya ada alasannya make sense, mungkin bakal putusin. Karena ya kalau memang ada alasannya dan aku setuju. Terus ada lagi nih, kalian lebih pilih punya banyak sahabat baik atau nggak punya sahabat tapi kalian punya satu pacar? Jadi pilih punya sahabat atau punya pacar. Kalau aku lebih pilih punya sahabat, karena pacar bukanlah segalanya guys. Tapi ada orang yang merasa kayak kalau nggak punya pacar tuh berasa nggak laku, berasa hidupnya ada yang kurang. Karena kalau kalian sendiri belum bahagia, kalian mengharapkan dengan adanya pacar kalian bisa jadi lebih bahagia, itu sebenarnya salah guys. Karena kalian akan berujung dengan kecewa karena kalian mengharapkan orang lain. Terus kalian lebih pilih pacarnya KDRT atau suka ngelarang-larang, ngatur? Kalau aku lebih milih ngatur atau ngelarang, karena KDRT itu udah semacam hal yang tidak bisa diampuni lagi. Kayak itu udah kayak parah banget sih. Aku paling nggak bisa tolerir kalau KDRT. Tapi kemarin ternyata masih ada juga yang pilih KDRT, walaupun jumlahnya sedikit, cuma 4%. Cuman aku kaget juga
ternyata ada juga yang memilih di KDRT-in dibanding dilarang-larang. But it's up to you. Kalau kalian merasa lebih baik dibanding dilarang-larang, kalian lebih bisa menahan itu. Tapi kalau untuk cewek sih, karena biasanya cewek yang jadi korban KDRT ya, mungkin nggak semuanya. Jadi kayaknya kalau untuk cewek mungkin bahaya ya kalau misalnya ternyata dia lebih milih KDRT. Karena bukan masalah ceweknya lebih lemah ya, karena kan pacar atau suami itu kan kayak lebih tugasnya justru harus melindungi kan, memberikan rasa aman kan. Tapi kalau malah KDRT. Terus kalau dalam hal penyelesaian masalah, kalian lebih mending langsung diomongin atau mending ditunda ngomongnya kalau ada masalah, tunggu cari waktu timing yang tepat. Kalau aku lebih seneng kalau langsung diomongin, apalagi kalau misalnya kan tentang masalah berdua dan memang lagi berdua, nggak lagi rame-rame, jadi mending langsung diomongin, kecuali kalau emang kondisi tidak memungkinkan ya. Karena kalau nunggu waktu yang tepat, malah nanti keburu, masalahnya udah lewat terlalu lama, malah nanti semakin terlalu lama masalahnya nggak selesai. Menurut aku sih kayak gitu ya. Karena kayaknya lebih cepat lebih baik ya, dibanding ditunda-tunda, cari waktu yang tepat, terus nggak tepat-tepat gitu kan. Terus ada lagi nih, diselingkuhin atau di PHP-in. Jadi berarti kalau di PHP-in tuh masih belum tahap pacaran ya guys. Mungkin pas masih PDKT seolah-olah dia ngerespon, tapi ternyata ketipu deh gue. Atau mending diselingkuhin. Kalau aku pribadi lebih pilih di PHP-in, karena kayak nggak sampai kecemplung gitu istilahnya, dibanding udah kecemplung ternyata dia selingkuh. Kayaknya lebih sakit sih, sebenarnya sama-sama sakit ya. Tapi aku lebih pilih di PHP-in sih. Next, tentang kasih kado. Kalian lebih suka dikasih kado atau kasih kado? Kalau aku lebih sering terima kado, memang seneng, tapi kalau aku bisa kasih kado, itu rasanya kayak lebih seneng lagi sih. Jadi ya mungkin aku lebih prefer kasih kado kali ya, karena kayaknya lebih seneng. Kalau ngasih tuh kayaknya beda gitu loh, senengnya tuh lebih spesial. Terus ada lagi, pilih pacar sombong atau pacar pelit? Kalau aku jujur lebih mending pacar pelit sih dibanding sombong. Aku lihat orang sombong aja enak, apalagi kalau itu pacar aku mending dia pelit aja sih, tapi dia nggak usah sombong. Tapi ternyata kemarin banyak banget yang pilih mending pacarnya sombong dibanding pelit. Ada lagi, pacar centil banget atau pacar jorok? Kayaknya mending pacar centil banget sih, karena daripada jorok at least dia masih presentable gitu loh. Kayaknya kalau jorok lebih kayaknya kurang deh, mending over centil. Walaupun sebenarnya rasanya juga ya kalau over centil, apalagi kalau itu cowok dan aku sebagai ceweknya gitu nggak secentil dia, tapi aku lebih milih over centil sih dibanding dia jorok. Kayaknya kalau jorok juga kan kayak kalau di depan orang gitu kan kayak malu-maluin ya guys. Tapi kalau misalnya cuman di joroknya nggak yang kelihatan orang luar gitu, kayaknya nggak masalah sih. Cuman tetap aku lebih prefer over centil. Next, LDR tapi bosen atau ketemu nggak LDR, jarak dekat tapi sering berantem? Ini pilihan yang cukup sulit. Kemarin banyak yang lebih pilih deket tapi berantem sih, tapi kayaknya mending deket tapi berantem sih, karena kayak menghabiskan waktu bersama. Kalau berantem belum tentu. Kalau berantem kan jadi masih menghabiskan waktu bersama. LDR tapi bosan aja deh, karena kalau ada jarak deket tapi berantem juga, terus ntar jadi malas ketemu, kan sama aja jadi kayak LDR juga, ya nggak? Pilih anniversary diadain rame-rame, mewah, banyak orang gitu, atau sederhana di warteg doang tapi berdua? Kalau aku sih pilih berdua aja ya, karena kan kayak anniversary itu lebih private gitu, quality time. Jadi walaupun cuman di warteg doang, kayaknya mending berdua deh daripada acara rame-rame. Jadi kayak
esensinya tuh nggak dapet gitu loh. Kan esensinya kan anniversary itu kan lebih ke quality time gak sih, bukan acara yang kayak diacarakan mewah-mewahan gitu. Mungkin akan diacarakan mewah-mewahan kalau kayak yang golden gitu, misalnya udah 50 tahun menikah gitu kali ya. Tapi kalau kayak setahun 2 tahun atau yang tahun-tahun yang nanggung 12 gitu, mungkin lebih prefer sederhana aja sih, karena lebih ke hubungan private-nya kan dibanding ke acara gitu. Baik juga ya ternyata pollingnya, nggak habis-habis. Ini ada lagi, dikasih hadiah yang kamu butuh atau hadiah yang kamu pengen. Kalau aku kayaknya hadiah yang aku pengen sih. Karena kalau hadiah yang kita butuh, kita kan kalau butuh pasti nanti suatu saat pasti beli. Kalau yang pengen kan kalau misalnya pas gak ada duit nggak bisa beli gitu kan. Jadi aku mungkin bakal pilih hadiah yang aku pengen aja. Kemarin lebih banyak yang pilih hadiah yang dibutuhin sih. Ada lagi nih pilihan yang sering ditanyakan, menyakiti atau disakiti. Dulu ya aku memilih untuk menyakiti dibanding disakiti. Kayak apa ya, mungkin itu kayak defensive act gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya mending disakiti deh. Kayak kalau menyakiti kan berarti aku yang jahat, aku yang brengsek gitu kan. Tapi kalau disakiti berarti kan kita cuman bodoh aja. Tapi kita bukan orang yang jahat kan dia yang menyakiti gitu kan. Jadi mungkin sekarang aku bakal pilih untuk disakiti dibanding menyakiti. Dulu aku selalu mikir kayak, kenapa sih orang lebih banyak milih untuk disakiti? Kalau kan disakitin nggak enak, kenapa nggak kamu aja menyakiti gitu? Tapi ternyata baru kepikiran pas kemarin bikin polling, ternyata jadi kita yang jahat ya kalau kita yang menyakiti. Kalau kita disakiti kan kita cuma jadi korban mungkin atas kesalahan kita, maksudnya kesalahan memilih pasangan yang menyakiti gitu kan. Tapi kan yang jahat bukan kitanya. Dan ternyata kemarin juga hasilnya banyak yang lebih milih untuk disakiti daripada yang menyakiti. Ada lagi nih, pilih pacar yang agresif, blak-blakan, kayak misalnya sukanya tuh langsung diungkapkan kayak, atau pilih yang tsundere, jadi kayak dia sebenarnya care tapi di luarnya tuh sok-sok cuek gitu. Nah ini pilihan yang sulit guys, karena sebenarnya dua-duanya tuh oke-oke aja. Kayak kalau tsundere tuh gemes gitu kan, sedangkan kalau blak-blakan ya oke aja. Tapi karena ini adalah pilihan dan harus memilih, aku pilih yang blak-blakan aja deh. Sama-sama ada lucunya masing-masing, sama-sama menggemaskan. Tapi kalau di cerita novel-novel, webtoon itu lucu banget yang tsundere, kayak gemes banget. Tapi kayaknya kalau di real life mending agresif sih kayaknya. Terus next, pilih pacar yang romantis atau pilih pacar yang humoris, yang kocak. Dua-duanya bisa nggak sih? Tapi kalau suruh pilih, kayaknya kalau pacar yang kocak tuh lebih seru kali ya. Mungkin pilih yang kocak aja deh, biar nanti aku yang romantis aja deh. Gitu ya, jadi biar saling melengkapi. Ada yang ekstrim lagi nih, nikah di bawah usia 20 tahun atau nikah di atas usia 35 tahun. Kalau aku sih pilih yang di atas 35 tahun ya, karena kalau di bawah 20 tahun kan gak siap guys, kecuali kalau kalian memang siap ya. Tapi kalau aku sih prefer ini sih di atas 35 tahun, karena ngapain nikah cepet-cepet juga. Kalau nikah di bawah 20 tahun tuh kalau aku pikir-pikir kayaknya bakal kurang masa kecilnya gitu gak sih, kayak masa kecil kurang bahagia gitu nanti jadinya. Bukan karena kurang bahagia ya, tapi kayak kan masih di bawah 20 tahun kan kayak istilahnya masih masa-masa kita nih bersenang-senang. Selanjutnya, guys, kalau misalnya lagi berantem nih, lagi marah-marahan, ada yang salah nih, mending langsung minta maaf atau nggak langsung minta maaf tapi nanya dulu salahnya apa sih gitu. Kalau aku sih mending kayak langsung minta maaf dulu ya, tapi jangan cuma minta maaf doang tapi nggak mau tahu masalahnya juga, nggak mau tahu salahnya apa juga. Cuman kayaknya yang penting pertama kali memang minta maaf dulu sih, walaupun mungkin kalau dia
minta maaf. Jadi kita gak bisa marah gitu, kayak ya dia langsung minta maaf, kita belum selesai marahnya. Tapi kayaknya lebih baik untuk kalau misalnya minta maaf dulu. Tapi menurutku harus minta maaf dulu sih, kayak itu bentuk kerendahan hati dia. Mau salah mau enggak, minta maaf dulu gitu. Walaupun nanti ternyata memang sebenarnya dia enggak yang bersalah banget, tapi kita tetap minta maaf gitu. Yang penting sebenarnya kita tahu tujuan kita pacaran, nggak cuman untuk uwan, nggak cuman untuk sekedar ada. Kalau pacaran tuh yang serius. Ada orang ngepost tentang pacaran bagus, dia ngomong tujuan pacaran itu untuk berdiskusi tentang masa depan, tukar pikiran, itu bukan tahap incip-incip lagi guys. Makanya kalian tuh harus pilihnya dari awal yang benar, jangan asal ditembak langsung mau, apalagi yang cewek, karena cewek tuh pihak yang selalu rugi. Jadi harus paling hati-hati. Pacaran tuh buat saling mendukung, saling perhatian, jadi yang lebih positif gitulah, memberikan rasa aman. Seleksinya untuk yang jenjang lebih lanjut jangan dari pacaran, dari pas temenan harus diseleksi dulu, jangan seleksinya pas pacaran, karena pas pacaran itu udah beda pasti. Contohnya aja nih, kamu suka sama orang, pasti kan kamu pengen terlihat lebih baik di mata orang itu kan, tapi kan jadinya kayak ketipu gitu guys. Makanya kita harus lihat pas lagi temenan, jangan langsung tunjukin kalau suka. Jadi kalau kita tunjukin kan langsung ketahuan, strategi. Jadi ketahuan nih, dia ternyata kalau ngumpul sama ini ngomongnya kasar terus, ternyata dia kalau emosi banting-banting barang kayak gitu. Jadi ketahuan, harusnya tuh pasti tahu kalau udah temenan. Jadi busuk-busuknya itu kita nggak ketipu gitu loh. Apalagi cewek, udah tahu dia suka ngerayu-ngerayu cewek, udah tahu dia sama mantannya yang sebelumnya udah pacaran masih ganjen-ganjen ke cewek lain, terus kalian masih mau, dan pikiran berharap dia akan berubah saat sama aku, itu nggak valid sama sekali guys. Hilangkan please pikiran itu, karena orang itu nggak mudah untuk berubah, dan mungkin akan berubah awal-awal, tapi setelah itu bakal kumat. Karena kan kalau awal-awal kan cowok juga nggak bodoh guys, dia pasti akan melakukan segala sesuatu demi mendapatkan kamu. Jadi jangan sampai mau dibodoh-bodohin. Aduh bentar ya, aku jangan ngomong dulu, ngencong linernya guys. Jadi untuk para wanita di luar sana yang sedang menonton, please dengarkan pesan ini. Jangan sampai kalian jadi wanita yang jatuh di kesalahan yang orang lain sudah pernah jatuh. Karena banyak banget kasus ceweknya yang bodoh. Jadi kasus antar di dalam relationship cewek yang rugi, dan itu sebenarnya juga karena ceweknya yang bodoh, karena salah memilih, salah mengambil keputusan, salah dalam bertindak seperti itu. Jangan sampai mau mengalami dulu baru jadi pelajaran. Kan lebih enak kalau kita pakai pengalaman orang yang udah pernah. Lebih banyak banget aku tahu ceritanya, itu ceweknya yang bodoh guys. Jangan sampai kita cuma mikirin cinta, tapi nanti kita yang menderita. Jadi jangan lupa, aku ulang-ulang terus nih, jangan jadi bodoh guys. Jangan mau dimanipulasi sama cowok, jangan mau juga ketipu sama kata-kata manisnya cowok. Cewek itu paling lemah sama kata-kata, dari kuping nih, sama sentuhan. Jadi kalian harus hati-hati. Ada berapa banyak cowok yang baik, tapi pas habis nikah ternyata KDRT. Gak butuh baik doang guys. Makanya jangan buru-buru, jangan sampai salah pilih, karena ruginya tuh double. Apalagi kalau sampai kalian jatuh, resikonya tuh kalian harus tanggung gitu. Sebagai sesama wanita, kalau kalian yang nonton wanita, tolong, terutama yang masih jomblo atau yang masih muda, diperhatikan. Jangan sampai kalian mengulangi kasus yang sudah ada di TV, kasus yang sudah banyak tersebar di internet.
belajar dari pengalaman orang guys. Kita nggak harus mengalami baru ngerti, tapi kita bisa belajar dari orang. Jadi aku ingetin sekali lagi, para cewek-cewek jangan mau dimanipulasi sama cowok, karena cowok-cowok itu pada licik guys. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin, jangan asal cuman berdasarkan cinta doang terus kayak kalian nurutin cowoknya, terus kalian kompromi dengan hal-hal yang seharusnya jadi perhatian. Tolong dicatat guys, diingat baik-baik, jangan sampai kalian jadi korban dari para lelaki. Memang tidak semua lelaki seperti itu, tapi kan siapa yang tahu kalau ternyata lelaki yang kalian suka itu yang seperti itu ternyata. Jangan jadi budak cinta guys. Kalau kalian sendiri sudah bahagia dengan diri kalian tanpa lelaki, itu lebih baik saat itulah kamu pacaran, dibanding kamu merasa kayak aduh hidup ini sangat sepi tanpa adanya lelaki di kehidupanku. Saat-saat seperti itulah kalian jangan cari pacar guys, justru bahaya. Karena kalau kayak gitu jadi gampang jatuh dong, gampang terjebak oleh jebakan para pria. Jadi kalian berpacaran tuh bukan karena mencari kebahagiaan. Supaya kalian bahagia itu bukan guys, tapi supaya kalian bisa berbagi kebahagiaan satu sama lain. Karena masih banyak banget cewek yang merasa gak lengkap karena gak ada cowok. Itu lebih rentan buta aja gitu, jadi kayak coklat gitu guys. Biasa ada tuh yang pacaran udah tahu cowoknya suka ngutang, masih dinikahin dari pacaran. Udah tahu cowoknya suka marahnya tuh bahaya, suka lempar-lempar barang, masih dinikahin. Terus nikahnya menderita, minta cerai gara-gara KDRT. Salah siapa coba? Kenapa mau dinikahin? Udah tahu kayak gitu, yang kelihatan tandanya aja bisa terjebak. Apalagi kalian yang kalau ketemu cowok yang pinter, jangan bilang dia udah janji kok gak akan gitu lagi. Jangan bilang juga kalau dia akan berubah nanti. Memang sih ada yang berubah, tapi itu satu dibanding berapa banyak manusia seperti itu gitu. Jadi guys, jangan mau hidup sengsara. Mungkin kalian yang punya pengalaman kesalahan kalian selama pacaran atau mencari pacar atau menikah, kalian boleh share di komen di bawah biar yang lain tuh bisa baca. Ternyata tuh ada loh yang kasusnya begini. Sebenarnya di internet juga banyak banget sih, cuman bolehlah kalian drop di comment section gimana sih pengalaman kalian gitu. Atau mungkin kalian punya temen atau siapa, tolong disadarkan supaya tidak banyak wanita yang menjadi sengsara gara-gara menjalin suatu hubungan. Karena kan kita menjalin hubungan tuh pengennya tambah bahagia ya nggak sih guys? Memang kita udah full berbagi kebahagiaan, cuman kan kita nggak pengen jadi sengsara kan gitu. Mohon maaf untuk para pria kalau merasa dijelek-jelekan, tapi ini bukan menjelekkan Anda semua pria, tapi kebanyakan pria seperti itu. Jadi kalau Anda tidak termasuk dalam salah satunya, ya puji Tuhan. Jangan sampai Anda masuk ke salah satu kategori yang saya sebutkan. Dan ada hal yang penting lagi. Kalau kalian mau dapat pasangan yang bintang 5, kalian juga usahakan diri kalian tuh bintang 5 gitu ya. Jangan mau pasangan yang perfect yang begini, tapi kamunya gak sepadan dengan dia. Jadi kalau mau dapat yang seperti itu, coba naikkan kualitas diri Anda. Bukan cuma masalah kualitas di luar, tapi kualitas di dalam itu lebih penting guys. Karena banyak sekali wanita-wanita cantik, cowok-cowok ganteng, tapi ternyata tidak bisa berkomunikasi dengan baik, emosian, dan segala macam.
Jadi yang di dalam tuh sangat penting guys. Fisik cuma bertahan sama beberapa saat, tapi kalau dalamnya kalian kualitas bintang 10 dari 5, wah, fisiknya itu bakalan tertutupin sih. Semangat guys buat kalian yang sedang mencari cinta. Buat kalian yang sedang mengejar target. Kalau targetnya lewat gak apa-apa guys, santai. Jangan diburu-buru. Jangan menurunkan standar kalian demi mencapai target. Mending telat dibanding kalian harus menderita. Tapi kalau ternyata memang kalian lebih senang menderita gitu ya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan cuman mencegah supaya yang lain tuh kalau bisa ada yang jadi terbuka gitu pikirannya, supaya nggak banyak kasus-kasus relationship yang gitu-gitu lagi masalahnya. Semoga buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian punya relationship yang sehat, jangan jadi orang yang mudah dimanipulasi. Dan kalau kalian misalnya mau bahas tentang ini lagi di Ngobrol Cantik selanjutnya, part 2 tentang relationship ini, kalian bisa komen di bawah. Buat kalian yang pengen ikutan dalam topik ini, ikut polling kayak kalau misalnya nanti aku bikin question box atau apapun di topik-topik selanjutnya, biar kalian bisa terlibat, follow IG aku karena nanti aku akan update di story aku. Kalian juga bisa request sama aku lewat DM juga boleh, lewat komen di bawah juga boleh, atau kalian mungkin mau cerita, boleh langsung kontak di DM aku. Sampai sini dulu part kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di next video.